Saudara-saudari sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Ilham, yaitu tentang Yesus mati 3 hari, siapa Tuhan saat itu? Debat seru tentang roh, tubuh dan keilahian. Selamat Ruah HaKodes, Bapak. Engkau yang menerangi hati dan pikiran itu ilham. Amin. Ruah Amin. Haleluya. Ya, Bapak Yahweh besem Yeshua HaMashiach, Ruah HaKodes, Elohim yang Echad, menerangi hati dan pikiran itu ilham. Amin, amin, haleluya. Ada yang terjanggal di pikiranku. Oh, Ya, apa itu aku? nah penjelasannya apa ya saya bilang. Jadi gini, itu kan tadi pada saat dikatakan pada saat disalib itu yang mati adalah Tuhan Yesus. Nah kalau yang mati, walaupun bangkit kembali ke 3 hari kemudian, kalau yang mati itu Tuhan Yesus, sebelum dia bangkit itu kira-kira siapa Tuhan saat itu dari 3 hari itu? Oke. Jadi tubuh Tuhan yang mengalami kematian itu, roh keilahiannya tidak pernah mati. Roh keilahiannya berkuasa baik di surga maupun di bumi, di Firdaus, di alam maut, yang membebaskan roh-roh yang terpenjara di dunia kematian. Jadi tubuh Tuhan yang mati toh, rohnya tidak pernah mati. Oke. Kalau tubuh Tuhan yang mati, jadi sekarang ini ada tubuh Tuhan mati, ada roh keilahiannya yang mengatur atas surya dan lain sebagainya. Nah kalau begitu konteksnya ada berapa Tuhan? Karena satu sementara mati, satu roh keilahiannya masih mengatur yang lain. Ada berapa Tuhan tuh? Itu kan, mohon maaf ini seorang yang berpendidikan. Beginilah toh, rohmu kan dirimu sendiri itu. Kalau itu kan meninggoy, tubuhmu itu mati, ya kan? Bilanglah selama 3 hari 3 malam kamu meninggoy. Nah rohmu itu mati apa hidup? Hidup. Nah apakah rohmu itu jadi makhluk yang lain atau manusia lain? Bukan dirimu? Ya, hidup tapi kan sudah meninggalkan badanku. Ya tapi itu kan rohnya si Ilham, bukan jajari rohnya si Mikana. Iya, jadi sementara itu ada tubuh Tuhan, ada ruh Tuhan nih, itu kan tubuh Tuhan itu yang mati itu kan? Ya iyalah ketika Yesus HaMashiach datang, ketika Tuhan datang mengambil wujud seperti kita manusia, ya tentu ada rohnya dong. Masa jadi cuma tubuh doang? Kalau cuma tubuh doang itu mayat, gimana sih? Ya, saya masa nggak ngerti itu. Jadi sementara itu ada tubuh Tuhan, ada ruh Tuhan, yang ruh itu meninggalkan tubuh Tuhan itu. Ya, kan tidak mungkin ruh itu ada dalam tubuh Tuhan yang sementara mati itu. Begini sajalah Pak Itoku, aku berdoa sajalah kiranya Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach, Ruah HaKodes, Elohim yang Esa, menerangi hati dan pikiranmu, ya Itoku ilham. Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, Ruah HaKodes, Elohim yang Esa, tolong ya, jamah sentuh hatinya itu ilham. Karena selama ini dia sudah sering bertanya, Tuhan kasihani beliau ya Bapa. Di dalam nama Yeshua HaMashiach aku berdoa, amin. Udah, terima kasih itu aja Itoku ya. Semangat Itoku. Iya, terakhir. Panggil Yesua, tolong panggil Yesua. Terakhir, Yesua. Terakhir. Pada saat Yesus disalib itu, tangannya Yeshua HaMashiach, coba bilang Bang. Yeshua HaMashiach. Iya. Pada saat Yeshua HaMashiach disalib, tangannya kan berlubang karena dipaku. Ususnya berurai. Bukan usus, ususnya nggak berurai. Lambungnya ditikam, keluar air dan darah. Iya, lambungnya ditikam. Ya. Pada saat dia bangkit kembali, apakah lambungnya masih luka dan tangannya masih luka atau? Jadi tangannya ini memang, oke, kita baca aja ya dalilnya ya. Oke. Yohanes 20. Yohanes 20 ayat berapa saya catat? Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Oke, saya baca ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak
ada bersama-sama mereka ketika Yeshua datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, ya, sebentar, Macet kayaknya ini itu. aku nggak macet, kayaknya. bentar. Gini, itu Ya. kalau bisa kamu membaca Alkitab itu terjemahan ILT 3 ya. Tunggu. ILT 3. Surat Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ILT 3. Iya, Oke, saya bacakan ya. Dan setelah 8 hari, para muridnya ada di dalam rumah lagi dan Thomas ada bersama mereka. Ketika pintu-pintu telah terkunci, Yeshua datang dan berdiri di tengah-tengah serta berkata, damai sejahtera bagimu. Lalu dia berkata kepada Thomas, ulurkanlah jarimu ke sini dan lihatlah kedua tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah menjadi tidak percaya tetapi percaya. Dan Thomas menjawab dan berkata kepadanya, Tuhanku dan Elohimku. Yeshua berkata kepadanya, hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Jadi dia melihat lambungnya yang ditikam itu kan ada bekasnya, dan juga tangannya yang dipaku itu ada bekasnya. Makanya disitulah Rasul Thomas langsung percaya, engkaulah Tuhan dan Elohim. Ya, makanya Yeshua menjawab, karena engkau melihat maka kau percaya, tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan kiranya itu terjadi juga bagi itu Ilham. Berbahagialah engkau itu Ilham, walaupun engkau tidak melihat penyaliban itu, tetapi sudah disaksikan para rasul, namun engkau percaya. Berbahagialah engkau itu aku. Udah, itu saja. Terima kasih Toku. Saran saya tolong baca ILT 3 ya, itu aku ya. Jadi yang pastinya setelah bangkit kembali, lukanya itu telah hilang, tinggal bekasnya. Ya, berbekas lah. Ya, tinggal bekasnya. Itu di mana kira-kira sumbernya saya bisa baca itu? Yang itu tadi. Bukan. Setelah dia bangkit, maka lukanya telah hilang ataukah begini-begini. Kan detail begitu kan tidak ada itu. Loh, kan di sini Yeshua Masya sudah menunjukkan tangannya yang dipaku itu dan lambungnya ditikam itu. Karena kan di Zakaria 12 ayat 10, Bapa Yahweh itu sudah berfirman, mereka memandang kepadaku yang mereka tikam. Nah, saat kapan Bapa ditikam? Ketika dia datang ke dunia, mengambil wujud seperti kita manusia, yang di ditikam. Yohanes 19. Bapa ditikam. Kok Bapa? Zakaria 12 ayat 10 itu yang berfirman siapa? Kan Bapa Yahweh. Iya. Mereka memandang kepadaku yang mereka tikam. Kapan Bapa ditikam? Ketika dia datang ke dunia. Jadi dalam rupa seperti kita manusia yang namanya Yeshua. Karena yang luka itu anak, ruhnya meninggalkan anaknya. Bapak yang ditikam. Begini itu penjelasannya. Iya, itu jangan berdasarkan pemikiranmu, tapi mintalah hikmat dari Yeshua ya, yang dimana tertulis di Efesus 1 ayat 17. Nih. Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Elohim, Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi Bapa sendiri yang berfirman di Zakaria 12 ayat 10, ya, mereka memandang kepadaku yang mereka tikam. Nah, kapan Bapa ditikam? Ya, ketika dia datang dalam rupa seperti kita manusia, ya, dan di atas kayu salib. Itu Bapa kan? Yang dimaksudkan itu Bapa. Iya, kan begini, bentar. Kenapa enggak nyambung? Kan gini, Bapa berfirman di Zakaria 12 ayat 10. Mereka memandang kepadaku yang mereka tikam. Ya, Bapa itu, yang dimaksudkan itu Bapa. Nah, yang berfirman di situ siapa? Kan Bapa Yahweh. Ya, jadi Bapa yang ditikam, yang luka itu anak. Anak dalam pengertian bahwa Yesus sebagai kedagingannya. Yang ketika dia datang dalam rupa seperti kita manusia, itulah dia. Makanya Yahweh Elohim berfirman, yaitu Yeshua HaMashiach, Wahyu 1 ayat 18, 17-18. Jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Nah, siapa yang awal dan akhir kalau bukan Bapa Yahweh, Sang Pencipta?
Kemudian di Kisah Para Rasul 20 ayat 28, darah Elohim yang menyelamatkan umatnya. Makanya Yeshua HaMashiach itu Tuhan dan Elohim yang telah dipanggil Rasul Thomas. Rasul Thomas saja udah mengakui, udah percaya, udah mengatakan secara jelas, Tuhan dan Elohim, Yahweh Elohimku. Ya, makanya Yeshua menjawab, karena engkau melihat maka kau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, saya memang tidak melihat penyaliban itu, tapi saya percaya. Karena apa? Ini kesaksian para nabi dan para rasul. Ya, oke, itu saja itu aku. Saran saya kamu baca terjemahan ILT 3 ya itu aku ya. Terima kasih itu aku. Bapak Yahweh Beshem, Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes, ya Roh Kudus, Elohim yang Esa memberkatimu dan mengasihimu. Kiranya menerangi hati dan pikiranmu. Amin. Amin. Terima kasih Toko. Sama-sama Toko. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Kolose 1 ayat 15-20 menyatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kisah Para Rasul 20 ayat 28 menyatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, yang di dalamnya Roh Kudus telah menempatkan kamu sebagai penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Yohanes 20 ayat 27-28 menyatakan, kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab Dia, ya Tuhanku dan Allahku. Wahyu 1 ayat 17-18 menyatakan, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup, sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Zakaria 12 ayat 10 menyatakan, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Sehingga mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Saudara-saudari sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya.